pertama kita mulai dari zakat ibu-ibu ya. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, aqimus shalah wa atuz zakah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikan salat, bayar zakat, sesungguhnya salat menghindarkan kita dari perbuatan keji dan mungkar. Allah sering menggandeng kata salat dan zakat itu dalam satu ayat. Artinya apa? Hukum zakat dengan hukum salat itu sama-sama fardu ain. Sekarang saya tanya, apa beda fardu ain dengan fardu kifayah? Kalau fardu kifayah, ada orang yang melakukan, kita tidak wajib lagi melakukan. Kalau fardu ain, wajib kita melakukan walaupun semua orang melakukan. Contoh, memandikan jenazah, tidak usah satu kampung mandiin, terkejut mayat itu nanti. Cukup 6 orang saja, maka yang lain bebas dosa. Contoh, saya tanya, pesta hukumnya apa? Datang pesta kalau diundang. Wajib, berarti kalau ibu tak datang pesta berdosa kah? Tapi bilang wajib. Oh iya. Iya. Sunnah muakkad. Bisa jadi pula ya sunnah muakkad ya. Oke. Datang ke pesta hukumnya kalau diundang adalah tapi wajibnya wajib kifayah. Fardunya fardu kifayah. Selagi pesta itu jalan tanpa kehadiran kita tidak kena dosa. Cuman sayang aja kan kita ingin jadi bagian agar menjadi bagian dari fardu kifayah. Kan gitu. Nah sekarang belajar membaca Quran hukumnya wajib sampai bisa. Yang belum bisa wajib belajar. Kalau udah bisa membaca Qurannya jadi sunnah saja, tidak wajib. Kalau baca Quran wajib, tidak baca Quran sehari berdosa kita kan. Tapi mengetahui arti bacaan Quran itu fardu kifayah. Ibu tidak wajib tahu arti bacaan Quran, fardu kifayah. Selagi ada ulama yang ngerti artinya, ibu tak wajib ngerti gitu loh. Jadi wajib itu ada dua, fardu kifayah dengan fardu ain. Ada orang syukuran ke rumahnya, ibu kemudian tidak datang, apakah berdosa? Tidak, karena hukumnya fardu kifayah. Kecuali tanpa ibu acara itu tidak jadi, berarti fardu ain dia. Misalnya saya pengajian ke sini, atau pengajian ke satu tempat yang cuman memakai saya, maka fardu ain saya datang. Tidak bisa diwakilkan kecuali dengan keridhaan jamaahnya. Itu fardu ain. Ini nggak akan pengajian kalau saya tak datang tadi. Maka kewajiban saya untuk datang ke pengajian Az-Zahra ini adalah fardu ain yang tidak bisa diwakilkan oleh orang lain. Itu sama dengan sholat. Emang sholat bisa diwakilkan? Abang aja lah sholat bang. Aku titip lah bang, abang kan rajin. Anda bisa. Sama dengan zakat. Apa zakat bisa diwakilkan? Tidak bisa. Siapapun yang punya pekerjaan, dia wajib mengeluarkan zakat dari kantongnya sendiri. Maka zakat ini tegas. Tegas sekali. Kita akan bahas nanti zakat penghasilan, zakat emas, zakat uang numpuk. Karena kenapa? Karena banyak orang nggak paham caranya sehingga nggak mengeluarkan. Bukan karena nggak mau mengeluarkan. Banyak orang yang sedekahnya banyak tiap bulan. Tapi zakat nggak dibayarnya. Apakah dia nggak mau bayar zakat? Kadang-kadang hitungannya dia ragukan. Nah, orang sedekah tapi nggak zakat sama dengan tahajud tapi nggak sholat subuh. Oh iya. Berdosa juga nggak? Dosa juga. Makanya ada dalil. Karena nas akan ada nanti di akhirat. Orang yang merasa dirinya masuk surga. Walakinnahum tadkhuluna ilan nar. Tapi akhirnya masuk neraka. Man huwa ya Rasul? Siapa mereka ya Rasul? Yaitu orang itu banyak melakukan ibadah sunnah tapi lupa yang wajibnya. Jadi itu zakat. Sebelum kita bahas hitungannya, kita udah tahu bahwa zakat itu fardu ain. Yang fardu kifayah itu banyak. Hadir ke pesta fardu kifayah, memandikan jenazah fardu kifayah. Kalau diundang orang syukuran naik jabatan fardu kifayah. Tapi kalau kita datang tentu pahalanya besar karena kita mewakilkan banyak orang. Kecuali acara itu nggak jadi kalau nggak ada kita. Paham ya? Jadi karena fardu kifayah itu pahalanya besar, maka datanglah pesta karena Allah. Jangan datang pesta karena yang lain. Kenapa ibu datang pesta? Nggak enak dong nanti pas anak kita pesta datang juga dia doh. Sebenarnya malas kita nih, tapi cemana lagi? Nanti nggak dapat pahala fardu kifayah jadinya. Karena niatnya tak lurus. Menjenguk orang sakit hukumnya? Menjenguk orang sakit sunnah. Jadi orang sakit itu sendiri aja sebenarnya, yang lain tak berdosa. Oke? Jadi ini pelan-pelan. Namanya kan, ibu pengennya kita bahas fikih, ya kan? Pelan-pelan kita belajar. Yuk kita lanjut. Karena zakat adalah fardu ain.
maka zakat harus ada ketentuan. Zakat tuh banyak. Sebenarnya bagiannya cuma dua, zakat fitrah, zakat mal. Zakat fitrah yang bulan Ramadan, yang Idul Fitri, nggak usah kita bahas. Nanti kapan-kapan kita bahas. Sekarang kita fokus kepada zakat mal. Zakat mal ini zakat harta. Zakat harta itu banyak sekali. Zakat penghasilan, zakat emas numpuk, zakat uang numpuk, zakat pertanian, zakat perkebunan, zakat perikanan. Tapi karena kita bukan petani, bukan berkebun, misalnya kita bahas separuh aja yang cocok lah untuk kita, yang menurut saya cocok. Kalaupun nanti ada pertanyaan lanjutan silahkan saja. Kita mulai ya. Pertama, ada namanya zakat penghasilan. Zakat penghasilan, bukan zakat gaji. Ini beda. Yang dihitung adalah penghasilan dari seluruh pekerjaan kita. Misalnya dapat gaji 3 juta, sewa kos-kosan 3 juta, jualan online 4 juta, maka seluruhnya dihitung, kemudian dikeluarkan 2,5%. Orang yang wajib mengeluarkan zakat penghasilan itu harus penghasilan minimal 6,8 sampai 7 juta setiap bulannya. Kurang dari itu tidak wajib kena zakat penghasilan. Dari mana angka 7 juta? Angka 7 juta itu adalah dari nisab zakat. Nisab zakat adalah kalau orang punya penghasilan 85 gram per tahun. Ketika di breakdown per bulan, terhitunglah beberapa gram. Dikonversi ke rupiah, ketemulah 6,8 juta. Paham? Enggak paham-paham kali nggak apa-apa. Yang penting pokoknya 6,8 juta. Kadang-kadang kan ada yang nanya, dari mana asal-muasalnya itu? Dari situlah dia. 85 gram emas per tahun, kalau punya penghasilan per tahun minimal 85 gram, di breakdown per bulan, dikonversi ke rupiah. Ketemulah di tahun 2023, 6,8 atau minimal 7 juta setiap bulannya. Jadi, serius mengaji. Oke, jadi kalau udah punya anak penghasilan segitu wajib zakat. Jadi begini ibu-ibu, misalnya nih dari sewa rumah yang ini 1 juta, dari online 5 juta, dari gaji 7 juta, dari mana lagi 4 juta. Maka kalau totalnya adalah di atas 6,8 juta, keluarkan 2,5% sebelum dipotong kebutuhan hidup. Janganlah dipotong dulu sisanya jadi dikeluarkan. Yang benar itu bukan dipotong kebutuhan hidup, tapi kalau kita pengusaha potong modal. Itu baru betul. Contoh, ibu pengusaha butik, omset ibu adalah misalnya omset ibu sebulan 50 juta. Tapi kan itu semuanya omset, bukan profit takingnya. Ibu potong dulu uang modal gamis tuh. Ibu potong dulu gaji karyawan. Ibu potong dulu. Itulah ya, listrik, apapun yang membuat usaha ibu bisa tegak, potong dulu. Itu omset. Berapa profit takingnya? Profit takingnya misalnya cuman pura-puranya cuma tinggal 20 juta. Maka 20 juta wajib zakat dari 20 juta, bukan dari 50 juta. Oke? Ustazah, saya punya mobil rental. Rental mobil saya 8. Maka hasil rentalnya 16 juta setiap bulannya. Setelah dipotong uang gaji supir, kan gitu kan, kalau rentalnya cak-caknya pakai supir gitu kan, dipotong uang itu semua, maka ketemulah 16 juta bersih profit takingnya, keluarkan zakat 2,5%. Ustazah, saya punya mobil 5, tapi nggak saya sewakan. Senin saya pakai warna hitam, Selasa pakai warna biru, Rabu pakai warna ungu, pokoknya nggak saya sewakan. Mobil saya 5 loh, saya orang kaya loh. Wajib nggak zakat mobil yang tak direntalkan? Wajib nggak? Tidak wajib zakat. Kenapa? Karena tak ada cash flow, tak ada arus uang masuk, tak ada arus kas. Rumah punya 5, 4 disewakan, wajib zakat? Wajib, tapi ketika hasil sewa dan seluruh penghasilan kita di atas 6,8 juta. Saya punya rumah 5 misalnya, enggak saya sewakan, saya tinggalin aja, wajib zakat? Tidak. Oke? Nah, ini zakat penghasilan. Sebelum nanti kita ke zakat emas dan zakat tabungan. Nah, itulah zakat penghasilan. Minimal 6,8. Nah, yuk kita bahas dulu sebentar. Ke siapa semua zakat yang harus kita bayar, yang kita pelajari hari ini, ke siapa harus kita bayar? Zakat itu tidak boleh sembarangan membayarnya. Zakat itu tak boleh lebih, tak boleh kurang. Jadi kalau zakat ibu 10 juta, zakat kan 250.000. Dari penghasilan 2,5%.
Jangan ibu lebihkan jadi 300. Kalau ibu lebihkan, ibu niatkan zakat dan sedekah. Karena dia ibadah wajib, dia ada rukunnya. Tidak boleh lebih dia. Sama dengan sholat subuh, saya pengen sholat subuh saja, tapi 8 rakaat aja lah, saya lagi rajin. Anda bisa. Oke? Nah, ke siapa zakat kita berikan? Ingat, zakat hanya diberikan kepada manusia hidup. Tidak ada zakat untuk pembangunan masjid. Tidak ada zakat untuk pembangunan musola. Saya masih sering dengar garim-garim orang-orang pengurus masjid itu suka bilang di bulan Ramadan, ayo ibu-ibu keluarkan zakat malnya, nanti kita belikan AC masjid, kita belikan sejadah masjid. Tidak bisa, itu bukan zakat, namanya lain ceritanya. Zakat cuma bisa untuk orang, dan orang itu adalah orang yang berhak menerimanya. Ada beberapa orang yang berhak menerima zakat. Yang paling dekat dengan kita adalah yang pertama, fakir. Siapa itu fakir? Fakir adalah orang yang tak bekerja. Kedua, siapa itu miskin? Miskin adalah bekerja, tapi duit tak cukup. Beda, fakir tak bekerja sama sekali, miskin bekerja tapi tak cukup uangnya. Oke? Yang ketiga adalah amil, orang-orang yang nerima-nerima zakat tuh. Di masjid-masjid kan ada tukang-tukang nerima tuh, tukang menyalur-nyalurkan. Fisabilillah, orang yang berperang di jalan Allah. Kayak mana saja, kita nggak ada yang berperang. Cari orang-orang yang amalnya sama dengan jihad fisabilillah. Contoh anak pesantren, rumah tahfiz, yang dia itu belajar agama, Palestina, boleh niatkan zakat, silahkan. Orang yang fisabilillah, mu'alaf, orang yang masuk Islam, orang masuk Islam, mu'alaf, kaya gimana ustazah? Wajib zakat, nggak apa-apa, wajib dizakati, karena dia dizakati bukan karena miskinnya, tapi karena mu'alafnya. Marbot masjid, wajib kita berikan zakat, tapi marbot masjid saya anak anggota dewan saja, nggak ada kegiatan, daripada ngangau-ngangau, bagus dia tinggal di masjid lagi. Nggak apa-apa, dia dizakati karena marbotnya, bukan karena dia miskinnya. Jadi cari fakir miskin, yang paling dekat dengan kita. Ingat, hati-hati indikator orang miskin. Sekali lagi, miskin adalah orang yang tak cukup hidupnya, duitnya untuk memenuhi kebutuhan dirinya. Ada misalnya, maaf, ada janda anak 4, tadinya suaminya kaya, tinggallah dia di rumah suaminya yang gede, tapi suaminya meninggal, sisalah 4 dia dengan 4 anak, istri tak bekerja, dia dengan 4 anak, istri nggak bekerja, ada rumah petak 2 biji, rumah petak 2 biji berapa lah cuman penghasilannya, iya kan? Anak 4, terus banyak orang salah paham, nggak usah lagi dizakati tuh orang kaya, rumahnya 2, rumahnya besar. Enggak, kan nggak cukup untuk biaya hidupnya, maka dia tetap wajib kita berikan zakat. Maka adillah memilih siapa-siapa aja yang berhak diberikan zakat. Sampai sini clear? Nomor selanjutnya, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, boleh nggak zakat ke saudara kandung kita? Jawabannya adalah boleh. Selagi dia tidak tanggung jawab kita secara syariat, dan selagi dia itu memenuhi syarat yang tadi. Boleh saya zakat ke kakak saya, na'udzubillah, kalau kakak saya miskin, boleh. Boleh saya zakat ke ponakan, kalau ponakan saya miskin, na'udzubillah, boleh. Boleh nggak saya zakat ke nenek saya, kalau nenek saya susah, na'udzubillah, boleh. Jadi boleh, selagi dia bukan tanggung jawab kita. Tapi boleh nggak bapak saya zakat ke saya? Nggak bisa, karena saya tanggung jawab bapak saya. Boleh nggak suami zakat ke istri? Nggak bisa, karena istri tanggung jawab suami. Jadi boleh aja zakat ke saudara terdekat. Nah, lalu kita termasuk orang-orang, ngeri, Masya Allah, dekat. Ini ya, dekat sekali. Oh iya, dekat. Lebih horor daripada di Aqsa. Iya ya. Oh iya, syahid. Apa tadi? Suara kecil. Bentar ya Bu ya. Oke, sampai mana tadi? Sampai mana tadi, lupa saya. Oke, boleh nggak zakat? Boleh nggak zakat ke saudara kandung? Boleh, selagi dia bukan tanggung jawab kita secara syariat. Paham ya? Nah, selanjutnya, Ustazah, gimana seandainya kalau kami tidak mau bayar zakat?
Emang kenapa Ustazah kalau kami nggak mau bayar zakat? Emangnya kenapa kalau kami nggak mau bayar zakat? Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, misalnya nih ibu punya penghasilan 10 juta. Berarti ibu wajib zakat berapa? Berarti dalam 10 juta wajib zakat berapa? Bentar ya Bu. Bentar ibu-ibu ya. Online protes. Suara kecil Zahat. 205. Oke, berapa zakat tadi? Dalam 10 juta itu wajib zakat 250.000. Lalu ibu nggak zakatkan? Ibu nggak zakatkan nih ica-icanya. Lalu ibu belikanlah pecel lele untuk anak cucu. Ibu belikanlah baju. Nah, apakah itu adalah haram? Ustazah, saya belikan makanan aja lah. Fa'akluhul haram. Makanannya haram. Saya belikan minuman aja lah. Fasyrabul haram. Minuman haram. Oh, kalau gitu saya belikan pakaian aja lah. Libasul haram. Pakaian haram. Kalau gitu saya belikan minyak mobil aja lah. Termasuk tijaratul haram. Maka termasuk aktivitasnya adalah aktivitas yang haram. Orang kalau udah makanan haram, minuman haram, kemudian yang dipakai haram, pakaian haram, apa yang terjadi? Lahum qulubul la yafqahuna biha. Hatinya akan tertutup mendengarkan kebaikan. Adhanul la yusma'una biha. Telinganya akan tertutup mendengarkan kebaikan. Ya, kemudian ayunul la yubsaruna biha. Nah, matanya akan tertutup mendengarkan kebaikan. Makanya ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kadang-kadang ada yang ngadu ke saya gini, suami-suami, Ustazah istri saya bandel. Satu kata saya, 10 kata dia. A kata saya, B kata dia. Saya belulakkan mata saya, dia busungkan dadanya. Anak saya bandel, saya masukkan pondok, kabur dia. Bandel saja. Padahal saya ini udah jadi bapak yang baik. Biasanya tuh saya tanya itu. Bapak sholat? Sholat Ustazah. Bapak puasa? Puasa Ustazah. Bapak apakah umroh? Umroh rajin dan 4 kali saya umroh saja. Dengan suami, istri pernah nggak berdekar depan anak? Tak pernah saja. Zakat bayar enggak? Itu yang enggak bayar saja. Sehingga kalau zakat enggak dibayar, keberkahan hidup akan hilang. Ya, apa itu keberkahan hidup akan hilang? Apa itu berkah? Berkah itu adalah tenang hati kita, apapun kondisi nasib kita. Itulah berkah. Kalau zakat enggak kita bayar, maka hidup kita tidak akan berkah. Orang yang hidupnya tidak berkah, maka efek sampingnya adalah hatinya tak tenang. Pernah nggak nengok orang hatinya nggak tenang padahal nggak ada masalah? Saya sering. Nel, iya, aku risau. Kenapa kamu risau? Risau aja ya, nggak tahu. Kenapa kamu resah? Nggak tahu. Aku risau aja. Nggak ngerti kenapa. Masalah nggak ada, tapi dia risau aja. Ini hati-hati. Ini ciri-ciri orang yang diangkat berkah. Nauzubillah. Maka keluarkan zakat. Jangan sampai ada di rumah kita tuh uang 2,5%. Jangan sampai ada. Karena hati kita tidak akan tenang dibuatnya. Wah, jumlahnya sedikit, tidak tenang pula kita dibuatnya. Sedikit aja. Ya, sedikit aja. Saya dulu ngajar di kampus di Riau Ujung ya. Ngajar kelas ekstensi hari Minggu. Itu di hari Minggu itu ibu-ibu yang saya sayangkan Allah, Pekanbaru sepi. Ada satu tempat yang mana tempat itu rame di Ahmad Yani, betul ya? Kenapa nih rame, macet? Saya tengok ternyata di situ kan ada gereja ya, dan orang gereja hari Minggu itu ke gereja. Saya mulai merenung ya, kenapa sih orang-orang kalau hari gereja bikin macet, kok masjid nggak pernah bikin macet? Nah ternyata ada sebagian gereja yaitu menganut peraturan bahwa semua orang wajib ke gereja. Sekali tak ke gereja, denda 10% gaji. 10%, bukan 2,5%. 3 kali tidak berturut-turut ke gereja, meninggal, mayat tak diurus. Berapa tuh jumlah 10%? Islam cuma 2,5%. Islam ini gampang. Mau ke masjid, alhamdulillah. Kalau tidak ke masjid, terserahlah. Mati, panggil kami. Itu Islam. Makanya kemarin saya dibangunkan udah beberapa tahun yang lalu, Ustazah tolong. Apa yang tolong Bu? Tolong Ustazah, ngapa? Ada orang meninggal mabuk. Lalu Pak RW nggak mau memandikan. Dia larang orang memandikan, meninggalnya mabuk dan seterusnya. Saya datang, saya bilang bahwa meninggal dalam keadaan bagaimana itu urusan dia dengan Allah. Tetapi memandikan, mengkafaninya itu urusan kita juga dengan Allah.
Dalam agama Islam terserah orang tuh mau gimana, yang penting kita jalani kewajiban kita. Itulah enaknya agama Islam. Cuman 2,5% itu sedikit saja. Nah, inilah kondisi zakat. Keluarkan. Nah, yang kedua, yuk kita masuk zakat yang kedua. Yang kedua, ada namanya zakat emas. Bukan emas Jawa, tapi emas yang ada di rumah ibu. Ini agak rumit sedikit, saya pelan-pelan aja. Zakat emas minimal tadi, minimal punya emas 85 gram. Pokoknya hitungannya 85 gram. Kalau emas sudah di rumah ibu ada 85 gram dan haulnya adalah 1 tahun, misalnya nih, saya punya emas, katakan ini emas saya. Katakan ini emas saya misalnya ya. Ini emas saya, dari dulu saya kumpul. Terkumpullah hari ini tanggal 14 Desember 2023, katakanlah 85 gram emas. Sampai sini clear? Berarti nisabnya cukup nih, udah 85. 2023. Tanggal 14 ini November ya. Tanggal 14 November 2024. Kalau dia masih utuh 85 gram atau lebih dari 85 gram, maka wajib keluarkan zakat 2,5%. Ah, di sini dulu nih. Kalau nanti zakatnya adalah 100, kalau dia adalah 100 emas, berarti wajib keluarkan 2,5 emas. Kalau dia 100 gram, keluarkan 2,5 gram. Nah, cara mengeluarkannya gimana? Cara mengeluarkannya bisa emasnya yang kita ambil, kita kasih fakir miskin, bisa emasnya kita jual, kita kasih ke fakir miskin banyak-banyak, terserah jumlahnya berapa orang, atau kita utuhkan emas kita cari harga emas sekarang, berapa gram emas yang harus kita keluarkan, ambil uang pribadi kita, bagi ke banyak orang, bagi ke 1 orang, boleh. Soal cara terserah. Pertanyaannya, apakah harus tiap tahun Ustazah? Tergantung. Kalau emasnya emas batangan atau emas logam mulia, itu wajib keluarkan tiap tahun selagi di atas 85 gram. Tapi kalau emasnya emas perhiasan, misalnya kalung ibu 10 emas, cincin hidung 17 emas, enggak ya, contoh. Gram maksudnya ya. Nah, kalau dia ikat pinggang 20 gram misalnya gitu ya. Nah, kalau dia perhiasan, maka sekali seumur hidup saja. Jadi misalnya nih, saya punya anting misalnya 20 gram, ini contoh aja lah. Pokoknya apa yang disimpan di rumah dalam bentuk perhiasan juga sama. Gabung semuanya, kalau sudah 85 gram, tak terjual dalam waktu 1 tahun, wajib zakatkan. Tapi kalau udah zakat, yang itu jangan zakatkan lagi. Tunggu lagi perhiasan selanjutnya sampai dia minimal 85 gram. Ini beda dengan emasnya emas batangan atau emasnya emas logam mulia. Wajib keluarkan setiap tahun. Paham bingung? Paham ya? Saya sudah mengeluarkan segala tenaga, upaya dan bahasa agar mudah dimengerti. Kalau emasnya logam mulia di atas 85 gram, keluarkan tiap tahun selagi di atas 85 gram. Kalau emasnya emas perhiasan di atas 85 gram, keluarkan zakatnya sekali dalam seumur hidup kalau dalam benda itu. Nanti ada 85 gram baru zakat lagi. Sebenarnya kita tuh tidak boleh nabung, tidak boleh nyimpan emas lagi masih ada orang miskin. Tapi pengen juga, oke lah, kata Allah, silahkanlah, kata Allah, ya udahlah, simpanlah emas tuh. Tapi keluarkan zakatnya ya, biar bersih dia. Itu maksudnya. Biar nabung tuh jadi halal. Mana boleh nabung selagi ada orang miskin. Tapi setelah ada regulasi zakat, ya udah kalian boleh nabung, tapi keluarkan zakat. Itu maksud. Cuman sebenarnya ibu tadinya kan ini udah lewat. Saya nggak tahu apakah kita udah benar dari dulu atau tidak. Masalahnya kan gini bu, kan harus dicatat tanggalnya bu. Orang banyak mengeluarkan zakat setiap Ramadan. Sebenarnya bukan setiap Ramadan. Setiap dia cukup 85 gram. Tapi kan dia telanjur barang itu dah. Paham ya? Sebenarnya gini kan, 14 November 2024 emas saya 85 gram. Keluarkannya kapan? 14 Desember 2023. Keluarkannya kapan? 14 Desember 2024. Begitu harusnya. Jadi maksud saya, entah siapapun kita yang mendengarkan ini, kalau sudah punya emas asli, bukan emas Jawa di rumah, maka kalau emas udah di atas 85 gram, keluarkan dulu zakatnya.
besok pagi, gitu istilahnya. Hitung lagi kalau dia emas logam mulia, hitung zakatnya tiap tahun per besok pagi. Karena yang lalu biar berlalu. Kita hanya bisa membersihkan apa yang ada saja. Clear? Yuk yang ketiga. Dan cara mengeluarkannya macam-macam. Boleh emasnya dikasih, boleh emasnya dijual, kasih ke 1 orang, 2 orang. Boleh uang kita aja diambil seharga emas itu. Loh saja kalau dia 87 gram. Gimana cara menghitung gramnya? 2,5%. Payah saja. Ya udah, hitung aja lah berapa 1 gram kali 87. 2,5% berapa rupiahnya. Gitu aja gampang. Misalnya 1 gram 1.200.000 kali 87 bagi 2,5%. Keluarkanlah duit seharga itu. Apa emasnya dijual seharga itu? Kayak gitu aja caranya. Oke ya? Dan yang selanjutnya yang ketiga. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, yang ketiga ada namanya zakat uang numpuk, tabungan. Cek rekeningnya, uang di bawah guling, di atas genteng, cek ya. Deposito, termasuk apapun lah uang-uang ibu yang sifatnya liquid. Ya kemana pula ibu nyimpannya, mau ibu nyimpan ke bawah bantal atau obligasi, manalah ibu simpan. Maka caranya adalah keluarkan zakatnya. Kayak mana tadi caranya? Sama, 85 gram ukurannya. Katakan 1 gram. Sekarang 1 gram berapa ya? 1 juta. Ya, katakanlah 1.100.000 atau 1 juta dulu. Ya biar gampang lah. Ceramah tuh biar gampang cari angka. Katakanlah 1 juta. Berarti 85 gram emas berarti 85 juta. Oke? Apa Bu? Tabungan apa kita diapakan ini ya? Ini zakat uang numpuk. Dalam bentuk apa Ibu? Saham? Modal saham? Tapi kalau uangnya diputar-putar. Yang diputarkan? Yang hasilnya itu aja yang kita ini. Oh beda. Contoh Ibu sebut aja. Maaf izin aja. Ibu contohnya pengen nanya apa? Saham? Iya enggak. Maksudnya uang yang tabung kita itu kita putarkan. Putar kemana? Ke? Usaha. Oh kalau putar usaha bukan uang numpuk. Beda. Kalau ada uang diputar ke usaha, itu nanti zakat penghasilan dari usaha. Yang nomor 1 tadi. Jadi kalau numpuknya masanya 1 tahun ya Ustazah. Ini kita mau bahas zakat uang tabungan. Zakat uang tabungan adalah zakat yang sifatnya liquid. Ibu punya uang yang ibu tabung liquid. Contohnya biasanya orang-orang nyimpannya di rekening. Atau katakanlah di luar konteks boleh atau nggak bolehnya deposito. Atau obligasi syariah. Atau reksadana misalnya. Atau saham. Itu kan semua uang numpuk, itu liquid. Ya? Dari itu kan numpuk. Dia ada duit liquid, cuman disimpannya aja beda-beda tempatnya. Disimpannya uangnya disimpannya di mana. Tapi kalau uangnya dia modalkan kawannya, itu namanya zakat usaha. Hasilnya nanti yang dia yang ibu simpan nih. Ibu simpan di bawah bantal, ibu simpan di obligasi, reksadana, di saham. Di luar konteks boleh nggak bolehnya nanti dulu peer to peer lending, kan banyak sekali. Ya, instrumen keuangan yang ibu simpan duit ibu di situ. Hitung duit ibu itu. Berapa jumlahnya? Katakanlah jumlah modalnya itu. Karena kan dia menghasilkan anak lagi. Kalau ibu simpan di saham, dia menghasilkan anak. Pokoknya fokus kepada modalnya. Berapa dia? Sama hitungannya 85 gram. Katakan 1 gram adalah 1 juta kali 80 juta. Artinya selagi tabungan ibu di atas 85 juta, wajib zakat 2,5%. Setiap tahun di atas 2,5. 85-nya saja nggak dihitung dulu, di atas 85-nya baru dihitung 2,5%. 85-nya udah dihitung. 85-nya udah dihitung. Udah dihitung. Misal 100 juta zakat kan 2.500.000. Iya, sekali setahun saja. Kalau misalnya begini saja, misalnya kita punya uang. Terus kita beli suatu aset itu misalnya nilainya taruhlah misalnya 3M apa 2M. Terus kita punya uang tapi kita tidak bayar cash, kita cicil tapi dengan senilai uang yang ada di tabungan kita, tapi kita cicil bertahap sama orang Yaro. Itu apakah uang yang ada di tabungan kita yang harusnya kita bayar tapi kita cicil, apakah harus kita zakatkan? Termasuk zakat. Oh, gitu. Termasuk. Saya mau beli aset harga 3 miliar. Kita punya utang loh. Tapi utangnya bukan untuk kebutuhan pokok. Dia selagi bukan orang miskin wajib zakat. Oh, gitu. Menarik pertanyaannya. Intinya gini loh.
Sebelum kita ke kasus, orang berhutang wajib zakat nggak? Nah itu dulu kan. Saya masih punya utang saja, katakanlah hutang apapun lah, hutang rumah, hutang ruko, hutang mobil, hutang motor, apapun lah. Selagi hutangnya bukan untuk dia kan golongan manusia itu ada 4. Pertama fakir, tidak bekerja. Kedua miskin, bekerja tapi nggak cukup uangnya. Yang ketiga adalah cukup, dapat tanggal 1, habis tanggal 30 untuk kebutuhannya. Ketiga adalah orang yang mapan. Orang yang mapan dapat tanggal 1, tanggal 30 masih bersisa. Orang yang nomor 4 ini wajib zakat. Pertanyaannya adalah, orang ini masih ada hutang saja. Lihat, hutangnya untuk kebutuhan apa? Jika hutangnya untuk kebutuhan tersier, dia bukan orang miskin, dia orang kaya. Cuman memilih hidup dengan cara memutar uangnya supaya cash flow-nya bergerak. Kan gitu misalnya. Atau misalnya ada orang yang mapan penghasilan 20 juta, kredit mobil 5 juta, kredit rumah 5 juta, kredit Tupperware karpet 5 juta, sisa 5 juta lagi. Kan hutangnya bukan untuk kebutuhan primer, untuk kebutuhan tersier. Maka dia tetap wajib zakat dalam 20 juta. Oke? Nah sama dengan tadi ini ada aset 3M, saya punya uang 6M. Tapi saya tidak mau mencairkan uang saya ini. Mungkin uang ini kalau saya taruh di instrumen investasi, dia bisa melahirkan telur lagi, itik bertelur emas, ya kan? Nah, daripada nih uangnya nanti tidak menghasilkan, saya lebih memilih untuk mencicil saja, misalnya. Maka kita tetap kena zakat dalam 6M tadi. Kenapa? Karena kita memilih cicil bukan karena kita susah, tapi karena kita mapan. Kayak gitu. Boleh. Bu, hasil tadi deposito kalau di atas 6,8 juta hasil itu tetap wajib zakat. Kalau di saham nanti dividennya wajib zakat. Kalau nanti dijual kita untung, ada capital gainnya wajib zakat penghasilan. Tinggi kali pembahasan, susah sudah. Pokoknya gitulah. kacau rooming ya. Nah, gitulah. Nah, itu zakat. Bu, kita itu kalau bisa doa sama Allah, ya Allah, jadikan aku orang yang wajib mengeluarkan zakat dalam jumlah banyak. Karena kenapa? Orang yang punya uang banyak yang bisa zakat banyak. Uang kecil mana bisa zakat banyak? 2 juta ya Allah. Berarti bulan depan harus ada penghasilan 400 juta. Kalau tidak penghasilan ibu tidak 400 juta, maka ibu tak bisa zakat 10 juta. Maka kalau bisa sih kita kena semua. Saya kalau bisa kena sih semua zakat. Amin. Jadi zakat tidak dihindari, dikejar. Ya Allah, saya pengen zakat bulan depan 20 juta ya Allah. Berarti intinya saya pengen bulan depan penghasilan saya 800 juta. Karena kalau nggak 800 juta mana keluar zakat 20 juta, nggak bisa. Itu cacak. Khusyuk betul ya. Gitu jadi. Banyak pertanyaan. Apa? Banyak pertanyaan soalnya dimakan kusuk dulu. Khusyuk dulu, ya benar. Jadi sekarang pertanyaannya gini Bu, misalnya kita penghasilan katakan 50 juta ica-icanya, 50 juta wajib zakat. Tunggu, 50 juta berapa zakatnya ya? Saya ngasih contoh yang saya payah pula menghitungnya. Dalam 50 juta wajib zakat 1.250.000. Ya Allah, sedikit kali zakat itu ya. Sedikit betul sebenarnya. Ya, dalam 50 juta wajib zakat 1.250.000. Kan begitu ya? Nah, itu keluarlah zakat penghasilan kita. Rupanya karena biaya hidup kita rendah, kita kemudian nabung, kita belikan emas. Bisa lagi keluar zakat emas kita? Kena lagi zakat emas. Nabung, belikan rumah. Rumahnya dikontrakkan, kena lagi zakat kontrakan. Nabung, dibelikan lagi, dimasukkan lagi ke tabungan. Nah, tabungannya wajib zakat lagi. Nabung, belikan emas, keluar lagi zakat emas. Gitu. Mudah-mudahan kita berhak mengeluarkan zakat dalam jumlah yang banyak. Silakan. Iya, silakan. Zakat penghasilan misalnya kayak di kantor kita kan udah dipotong PPh, PPN, terus uang 2,5% zakat penghasilan langsung dipotong di kantor. Apakah uang sisa yang penghasilan kita itu uang zakat penghasilan? Iya. Oke, apakah kalau kita punya kantor, lalu kemudian di kantor itu kita sudah
udah diberikan, udah dipotong langsung pangkat atas zakatnya, lalu apakah kemudian wajib zakat lagi? Ya tidak, kan sudah dipangkas dia. Nah, Kalau ada hasil uang penjualan saja, gimana? kita dapat dari hasil penjualan, Ya. kita dapat uangnya gitu. Lalu belum sampai 1 tahun uang itu di tabungan, kan ada pengeluaran-pengeluaran. Oke. Kebutuhan, Oke. apa gitu. Nah hasilnya itu, yang sisanya itu yang kita inginkan, yang kita keluarkan zakatnya, atau yang dari hasil kita penjualan pertama yang Bu, kalau ibu adalah jualan, ya, dijualkan barang. ibu adalah menjualkan barang. Hasil penjualan itu ibu keluarkan zakat, karena itu namanya zakat penghasilan. Sampai situ oke. Misalkan kita dari jualan itu, kita dulu awalnya kita ada ngasih apa modal untuk membangunnya itu. Iya dong, semua usaha ada modal. Ya, kita keluarkan dulu modalnya, baru sisanya kita bayarkan zakat. Bagaimana? Atau langsung penjualannya itu, misalnya kita barang kita misalnya 10 juta misalkan, tapi sebelum kita ini sebelumnya itu kita udah ada mengeluarkan biaya dari barang itu, gitu. Misalkan 2 juta. Kalau kita sifatnya bukan usaha yang mengalir kayak bukan usaha yang mengalir kan? Itu sama dengan ibu ibu adalah misalnya ibu adalah jual beli rumah. Rumah ibu beli 500 juta, pas ibu jual 700 juta. Yang wajib zakat yang 200 juta, yang untungnya aja. Oh iya dong. Masa ya enggak, modal enggak. Sama dengan ibu tadi penjual apa? Jualan apa gitu, baju, potong modal. Gitu. Ya. Tapi itu kalau dalam bentuk properti. Tapi kalau dalam bentuk saham itu kan uang. Kita masukkan saham 500 juta. Setelah berapa lama, selagi sahamnya syar'i dan kita tahu sahamnya saham apa, ada instrumennya, ada badan hukumnya, tahu-tahu kita ambil profit jadi 1 miliar. Berarti untungnya 500 juta. Keluarkan dalam 500 juta. Tapi yang 500 juta modal tadi tetap wajib zakat kalau untuk saham. Karena dia termasuk tabungan. Iya. Saham bukan syar'i. Saham itu kan cari instrumen yang cari perusahaannya itu tidak terikat kepada yang haram. Contoh, jangan beli saham bank misalnya. Beli saham Telkomsel, beli saham Adikarya, Batubara, Antam, Astra, itu kan syar'i, artinya tidak ada pelanggaran syariat. Kalau saham bank kan agak-agak khawatir kita. Iya, Astra. Iya. Hindarilah. Telkomsel, Telkom, kalau yang mau blue. Telkomsel, boleh Tower. Ya kan, jadi belajar saham kita, Besti. Iya, perlu juga, betul. Jadi saham itu boleh saja. Selagi instrumennya, kan ada perusahaannya, kita sebagai mudharabah, kita pemilik modal, investor. Nah, investor tuh modalnya itu kan dalam bentuk tabungan, Bu. Itu. Nanti kalau dia ada bagi hasil per 6 bulan, keluarkan lagi zakatnya. Oke, gitu. Ya, silakan. Tadi Ustazah bilang bahwa kita beri zakat itu ke orang, untuk uang. Ya, uang. Nah, tapi kita berunding mungkin adik-beradik, zakat ada dengan besar. Kemudian orang ini tahu kita tidak punya uang. Nah, boleh nggak kita bilang sama ini, kami zakat kami, kamu beli rumah ya? Ya. Oke. Zakat tidak harus pakai uang, enggak. Zakat boleh buat kebutuhan pokok. Zakat boleh buat beli gerobak kalau dia susah, suruh dia jualan. Boleh diganti dalam bentuk rumah. Atau ibu keluarkan zakat masing-masing ibu, kumpulkan, beliin rumah untuk glori masjid misalnya. Bisa, enggak apa-apa. Yang penting manusianya fakir miskin. Yang menikmati adalah manusia. Ya, orangnya jelas penerimanya. Dan zakat mal tidak perlu ijab qabul. Ini ada rezeki sedikit cukup aja. Enggak perlu. Iya, kalau zakat fitrah harus dilafazkan. Itu pun bisa diwakilkan. Tapi kalau zakat penghasilan tidak wajib diijab qabulkan.
Ini ada rezeki sedikit. Nah, masalahnya adalah kata orang-orang, dia dengar dari ceramah-ceramah. Katanya tidak boleh zakat dengan orang yang satu atap dengan kita. Saya mau luruskan, bukan tidak boleh zakat kepada orang yang satu atap dengan kita. Cuman hati-hati. Misalnya kita zakat ke mbak-mbak yang kerja di rumah kita. Pembantu rumah tangga atau asisten rumah tangga. Mbak, ini ada rezeki sedikit, makasih Bu, kata dia. Lalu dibelikannya soto padang, sate Madura, dibungkuskan. Ibu satu, ibu makan, haram ibu makan. Wah, zakat yang sudah ibu serahkan saja, susah ibu nggak boleh ibu makan, apalagi yang tak ibu keluarkan sama sekali. Hati-hati. Kalau mau juga bawa jauh-jauh nih, jangan membawa lagi ke rumah ini. Seperti itu. Zakat fitrah. Aku serahkan zakat fitrah sekian atas nama sekian fulan bin fulan wajib atasku. Nanti diterima sama dia. Kami terima zakatnya fulan bin fulan bla bla bla. Itu zakat fitrah wajib. Zakat ijab kabul, tapi boleh diwakilkan. Maknya doang yang datang ke Basnas, maknya doang yang datang ke masjid, maknya doang yang datang ke fakir miskin, sebutnya nama anak-anaknya semua. Hah? Kalau zakat fitrah online admin ada chat. Kami serahkan zakat atas nama fulan bin fulan gitu. Ya, harus sebut nama anggota. Itu zakat fitrah. Kalau zakat mal maka dia tidaklah wajib. Clear? Yang mana? Enggak, mesti ijab kabul kalau zakat fitrah. Lain kali dibantu dia. Kan dulu biarlah berlalu, lain kali dibantu dia. Misalnya saya nih ngasih zakat ke orang susah, zakat fitrah. Saya serahkan zakat atas nama Nela Luki binti ini gitu ya. Wajib atasku karena Allah. Dia nggak ngerti. Cara jawabnya nggak ngerti. Kita yang, Bu, ikuti saya, jawab aja. Mau dia online, mau dia transfer, tetap mesti ijab kabul, pakai chat boleh untuk zakat fitrah. Kalau zakat mal tidak wajib. Zakat penghasilan tidak wajib ijab kabul. Enggak. Karena tak menghasilkan. Dia banyak. Kecil ya. Iya. Bolehkah zakat? Yang zakat itu kan tadinya per bulan kita keluarkan karena dia kebetulan zakat penghasilan, kita rapel. Kita berikan setahun. Di Ramadan sekali setahun boleh aja. Sekali 3 bulan boleh, sekali 6 bulan boleh, sekali setahun boleh. Ya, nggak ada masalah. Kan jumlahnya sama aja. Nanti pada akhirnya jumlahnya juga sama. Ada lagi? Sisa apa? Nggak bisa. Kalau ibu terkumpul uang 85 juta minimal adalah 14 November 2023 atau terkumpul emas 85 gram per 14 November 2023 hari ini, maka tunggu dulu haulnya 1 tahun. 14 November 2024 kalau utuh duitnya di atas 85 gram emas atau utuh uangnya di atas harga 85 gram harus keluarkan langsung di tanggal 14-nya. Jadi tidak boleh dicicil lagi tahun-tahun berikutnya. Itu zakat emas dan uang numpuk kan? Nah, beda dengan zakat penghasilan. Kalau zakat penghasilan, ya misalnya dalam 10 juta, 250 ribu, 150 ribu, kumpul setahun itu bisa. Makanya ada dalil uktub alaikum lima likum lidzakatikum.
Harusnya kita itu wajib mencatat berapa uang kita cukup nisab supaya tepat zakatnya. Ini zakat tabungan maksudnya. Zakat apa dulu? Zakat mal semuanya. Oh, ada emas, ada uang tabungan, gabung zakatlah kita di bulan Ramadan 10 juta. Zakatnya masih ada atau maksudnya gimana? 10 juta tadi belum keluar. Enggak boleh. Harus. Itu tidak boleh dilakukan. Iya, betul. Iya. Ya, silakan. Wah, rame. Silakan. Iya. Ya. Ya. Zakat ke karyawan boleh, karyawan kita boleh, selagi kita pastiin dia itu memang rasa-rasa kita dia kekurangan, dia ada duit tapi nggak cukup, ya kan? Tanggal 2/15 dia udah cengat-cengut, boleh zakat ke karyawan, boleh zakat ke asisten rumah tangga kita, boleh, nggak apa-apa. Ini ada 3 nih, zakat penghasilan, zakat emas, zakat tabungan. Baru 3 pertanyaan banyak. Teringat berapa jumlah emas di rumah? Silakan. Apanya? Tabungan tahun ini 100 juta. Berarti keluarkan zakat 100 juta tabungan tak terpakai selama setahun, uang 100 juta wajib zakat 2.500.000. Tahun depannya punya lagi tabungan 200 juta, tambah yang 100 ini, berarti 300. Tambah 100, jadi 200. Wajib zakat dari 200. Selagi uang di atas 85 gram, enggak. Kalau zakat tabungan, selagi di atas nisab, terus zakat. Kalau emas perhiasan sekali seumur hidup. Kalau emas logam mulia setiap tahun. Kalau uang tabungan selagi di atas nisab. Coba pastikan aja dulu 1 gram emas itu berapa sih, daripada nggak ngambang pengajian kita. 1 gram emas berapa? 1 juta. 1.100.000. Tunggu dulu. 1.100.000 kali 85. 1.100.000 berarti berapa itu? 90-an. Ya. Itu selagi di atas itu keluarkan zakat. Bulan depan di atas itu lagi keluar zakat lagi. Keluarkan lagi, keluarkan zakat lagi. Kalau logam mulia setiap tahun, kalau emas perhiasan sekali seumur hidup. Seperti itu. Ya ini udah dari tadi. Yang mana duluan nih? Mana duluan nih anak-anak? Ya. Ya silakan. Kita arisan. Uang arisan itu bukan zakat profesi, bukan. Uang arisan itu termasuk zakat tabungan. Dapat arisan 25 juta, ibu masukkan tong. Kan gabung dengan duit ibu yang lain. Segitulah total tabungan ibu. Kalau udah cukup nisabnya, jelas waktunya baru keluarkan zakat. Enggak setiap arisan. Arisan kan bukan profesi. Kalau uang arisan, gabung dia ke zakat uang numpuk nanti. Kalau ibu belikan emas, uang arisannya gabung dia dalam zakat emas nanti. Paham? Paham, Besti? Ya. Apa-apa yang dari tadi? Ya, mana duluan? Cicilan ibu untuk apa?
Kalau cicilannya untuk rumah, penghasilan 50 juta, cicilan rumah 20 juta, tetap wajib zakat dalam 50 juta. Karena rumah bukan kebutuhan pokok, ibu tetap orang kaya, cuman memilih kredit aja. Maka tetap wajib zakat 50 juta. Jangan potong uang hutang. Kalau zakat boleh potong uang hutang dan hutangnya ndak riba, saya berhutangnya terus. Enggak ya? Jangan ya. Jadi tetap tidak dipotong hutang. Hutang masukkan semua. Sama. Ya, silakan. Kita punya rumah. Enggak, karena enggak ada cash flow dia. Kalau disewakan wajib zakat. Nah, kalau gitu kenapa tidak semua barang aja zakat kan? Tas yang mahal ibu zakat kan? Dia harta itu. Oke, cukup ya? Oh, belum lagi. Sama dengan tanah. Tanah gitu aja, nggak diapa-apain. Wajib zakat nggak? Tapi tanahnya dibikinkan kebun. Wajib zakat? Zakat perkebunan. Atau disewa orang. Wajib zakat tanahnya? Zakat yang disewa orang, hasil sewanya wajib zakat. Enggak, sewa dari uang tanah tadi. Ibu punya tanah, ibu sewakan, kan ada hasil sewanya. Itu termasuk penghasilan, gabung dengan uang gaji, gabung dengan uang yang lain. Itulah dia, keluarkan zakat. Enggak ada, bukan minimal uang kontrak. Ibu ngerti, Bu, hello. Kata saya tadi, kalau kita mau kontrak, hasil kontraknya kan wajib zakat. Tapi hasil kontraknya cuma 2 juta. Tapi kita punya gaji 4 juta. Punya jualan online lagi 3 juta. Dia masuk semua. Kan penghasilan. Penghasilan itu semua uang masuk. Iya. Penghasilan itu semua uang masuk. Nggak cuma gaji aja. Termasuk uang kontrakan semua. Uang dikasih anak nggak wajib zakat. Dia kemana kategorinya nggak ada. Ya, kategorinya nggak ada. Ya, jadi uang kasih anak pakai liburan. Iya. Iya. Uang utangnya, saya punya rumah, rumahnya saya jual. Kan kejualan ada untung dong. Beli rumahnya 500 juta. Iya kan? Pas dijual jadinya 700 juta. Untung 200 juta. Tapi 700 juta ini untuk bayar hutang. Hutangnya kebutuhan primer. Otomatis hutangnya untuk kebutuhan tersier. Wajib zakat yang 200 jutanya untungnya. Ya, tapi untuk modal, kan bukan orang miskin kalau untuk modal. Termasuk orang kaya. Semua orang kaya wajib zakat. Zakat kan untung dari jual rumah. Iya. Kalau uang warisan dizakatkan atau enggak, tergantung ibu mau menjelma dia menjadi apa. Kalau ibu menjelma dia menjadi tabungan, maka dia wajib zakat tabungan kalau di atas nisab. Kalau jelmaannya adalah emas, wajib zakat emas. Kalau jelmaannya adalah ibu beli baju 100 biji dari hasil warisan, tentu tidak wajib dia zakat. Tergantung dia menjelma menjadi apa. Kalau usaha hasil dari usahanya yang wajib zakat. Oke, clear? Ada lagu lagi? Kita tidak sempat membahas sedekah, infak, wakaf. Silakan. Yang ragu boleh? Tidak bisa. Zakat untung, zakat tak boleh lebih. Emang mau sholat subuh 8 rakaat? Ya. Boleh. Kita dapat uang warisan rumah. Langsung. Enggak. Jelmaannya apa? Kalau belum dijelma nggak bisa, harus 1 tahun kalau dari rumah uang menumpuk. Iya. Enggak.
Orang tua, rumah orang tua. Orang tua punya warisan. Kita jual. Sebenarnya nggak wajib zakat, Bu. Belum, Bu. Iya, tergantung nanti Ibu jadikan uang itu sebagai apa. Kalau habis kan nggak wajib zakat. Dia kenapa zakat itu wajib? Kenapa zakat itu wajib? Karena nggak boleh sebenarnya nabung kalau ada orang miskin. Nah, kalau mau sedekah. Sedekah. Oke, sekarang satu-satu dulu. Yang ada penghasilan suami di atas 6,8 juta, mulai hari ini keluarkan 2,5% tiap bulan. Boleh dirapel setahun. Yang ada emas-emas 85 gram di rumahnya dan di tangannya, di lehernya, di hidungnya semua. Selagi di atas 85 gram bersihkan, keluarkan 2,5%. Yang ada tabung-tabungan selagi di atas 90-an juta keluarkan dulu. Baru mulai besok, mulai hari baru gitu. Oke? Enggak wajib zakat. Dia ada nisab. Jadi pertanyaan yang ada di itu, misalnya nih kita beli tanah itu, nah akhirnya tanah itu sudah jual di atas 400. Nah yang dikeluarkan zakat itu yang dikeluarkan zakat untung. Untung. Asia. Baik. Oke? Cukup? Udah paham? Angguk-angguk aja lah, paham dah paham. Minggu depan kita lanjut. Ya. Iya. Zak. Ya lalu biar berlalu, nggak apa-apa. Yang akan datang jangan. Kan tadi saya bilang zakat itu urusan masing-masing. Sampai dulu ke tangan orang tuh baru dia wajib zakat. Iya dong. Oh iya dong. Zakat tuh kan urusan masing-masing. Sekarang ginilah, suami ibu punya gaji 50 juta. Dikasihnya ibu 20 juta. Dipegangnya 30 juta. Yang wajib zakat siapa? Suami. Dari berapa? Dari berapa? Dari 50. Oh, saya wakilkanlah suami karena dia nggak ingat tapi dia udah izin. Boleh, tapi dari 50. Oke? Jadi zakat itu ada tuannya dia. Ada tuannya. Siapa sih yang berhak nggak bisa uang orang kita yang zakat kan? Iya, tapi kan dia tadinya nggak ada status wajib zakat. Yang melakukan penjualan kan bukan orang tua. Nanti kalau berlebih-lebih sedekah, semoga Allah Oh itu sulit kan, harus tahu dulu berapa anaknya, anak perempuannya, anak laki-lakinya. Jadi yang mau didapat siapa nih? Dia laki-laki. Ya dia adik-beradiknya berapa? Laki-laki perempuannya berapa? Itu harus pakai. Saya kalau mau jawab itu nanti saya jawab. Itu namanya bab mawaris. Oke. Ibu-ibu. Coba nanti di belakang layar aja. Ibu chat saya. Apa kasusnya? Ibu harus jawab banyak hal. Yang meninggal misalnya bapaknya. Ibunya. Istrinya ada. Anaknya berapa? Nah itu harus pakai kalkulator. Nggak bisa. Ada persentase tapi harus pakai kalkulator. Nggak bisa global. Itu kan ibu nanya persentase. Jadi gini. Ini ada rumah. Punya bapak. Dijual. Jatuh waris. Anaknya ada 5. Itu kan saya harus ngitung. Repot. Laki-laki 2:1. Laki-lakinya 3. Perempuannya 2. Oh repot. Yang udah meninggalnya laki-laki.
dapat, namanya asobah. Berapanya nggak bisa, saya hitung dulu berapa persen untuk yang perempuan, berapa persen perempuan satu, berapa persen laki-laki satu, karena perempuan tuh 2, laki-laki 1. Nanti jatuhnya ke cucu. Kalau nggak ada putus. Makanya bab warisan ini, kenapa saya jarang bahas? Karena nggak bisa dibahas sama sekali. Ustazah yuk bahas bab warisan, cemana saya bahasnya? Kecuali bulan ini bahasnya harta warisan ini, karena ada anak angkat dia lain lagi, ada laki-laki dia lain lagi, istrinya 2 lain lagi, istrinya meninggal lain lagi, ada anak tiri lain lagi. Makanya bab warisan itu bisa dibahas tapi per orang lain. Paham maksud saya? Persentasenya nanti saya hitung dulu. Perempuannya berapa, laki-lakinya berapa. Kalau jelas uangnya enak, berapa jumlah uangnya? Nggak bisa di luar kepala. Harus dihitung. Oke? Iya. Oke. Demikian ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada cucu nggak? Iya, cucu dapat. Walaupun asobah. Walaupun nanti dia dapat sisa. Asobah namanya dalam fikih mawaris. Nggak dapat, dia dapat ke cucu. Tapi lebih sedikit dong. Karena statusnya cucu bukan anak. Oke. Iya, ya warisan memang rumit, tak bisa dibahas. Kalau ditanya ke saya angkanya, saya butuh waktu untuk ngitung sepersekian persen, 1/8%. Istrinya 2 kayak mana? Kalau istrinya meninggal gimana? Anaknya 2 perempuan, 2 laki-laki beda, 3 perempuan, 1 laki-laki beda. Dari anak ini ada cucu enggak? Cucunya nanti beda lagi. Seperti itu. Makanya warisan itu kalau mau ibu ada problem, boleh tanya personal atau ibu boleh ke Basnas untuk menentukan berapa warisan yang berhak diberikan. Itu ke Basnas. Dia bisa, tapi kalau dibahas nanti ibu rooming karena kita ngitung-ngitung pakai papan tulis. Kalau mau dibahas. Oke? Rooming sinyalnya nanti. Oke, Allah alam bisawab. Ya lanjut yang ini nanti yang tadi ya. Cuman zakat doang baru tadi ya. Oke. Ya, baik. Allah alam bisawab ala hazihi niyah al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibas sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al-maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, najatan minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udu salam, fahayyina rabbana bis salam wa dakhalna al-jannata daras salam. تبارك ربنا وتعالى يا هذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والهذن، نعوذ بك من العجز والكسل، نعوذ بك من الجبن والبخل، نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم يسر علينا أمورنا ولا تعسر علينا أمورنا يا رب العالمين. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله، وإن كان رزقنا في الأرض فأخرجه، وإن كان رزقنا بعيدا